Teach me. No. 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 No, 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 no. No! Open the door! Please! Why bad things happen to good people? Kenapa hal-hal buruk itu datang terjadi pada orang-orang yang baik? Ini adalah judul buku ya, yang ditulis oleh seorang rahib Yahudi yang pernah saya baca di awal-awal kuliah dulu. Selayaknya para rahib atau para pemuka agama ya, termasuk ustadz, kiai, pendeta, uskup dan sebagainya, mereka notabene adalah orang-orang yang dekat secara spiritual pada Tuhan. Penulis buku ini pada awalnya juga seperti pada umumnya orang-orang yang dekat pada Tuhan. Sabar, nerima, kemudian pasrah dan sebagainya. Tapi lambat laun, apalagi ketika anaknya ini meninggal ya, yang usia remaja, sakit parah kemudian meninggal, pikiran-pikirannya itu menggugat. Pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran itu mulai menggugat keimanan yang ada dalam hatinya. Kenapa harus saya? Kenapa harus anak saya? Kenapa takdir seperti ini menimpa saya? Mungkin teman-teman yang usianya sudah memasuki 40 tahun gitu ya, atau 30 tahun mulai punya anak, lagi lucu-lucunya, mungkin pernah terbayangkan pikiran tentang orang-orang yang kita sayangi yang mendapatkan ujian ya, ujian berat. Singkat cerita, rahib ini kemudian membuka kitab Job ya, atau Ayub. Dalam bahasa Inggris kan Nabi Ayub dipanggilnya Job. Di sana dikisahkan tentang betapa beratnya ujian yang diterima oleh Ayub. Dia anak-anaknya meninggal semua, hartanya hilang, terbakar, hancur, rumahnya juga hancur, tubuhnya bahkan kena penyakit yang orang itu nggak mau lama-lama ketika duduk-duduk dengan beliau. Dalam kitab Job, dalam Bible atau Alkitab Injil, itu dikisahkan seperti itu. Hampir sama dalam versinya orang Muslim ya, Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub atau kitab Job ini dalam Bible yang akhirnya menenangkan hati sang rahib ini, bahwa apa yang kita sebut sebagai keburukan itu bisa jadi adalah sudut pandang yang tidak lengkap dari pikiran kita. Seperti halnya ketika kita melihat kegelapan, apakah kegelapan itu ada? Kita sudah menjelaskan itu di video yang ini ya, tentang konten senyap, bahwa kegelapan itu sebenarnya nggak ada. Kegelapan hanyalah jarak yang belum disentuh oleh cahaya. Seperti itu halnya dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan kita, dengan definisi-definisi yang tidak lengkap. Bahwa apa yang kita sebut sebagai keburukan, kejahatan, kemudian takdir jelek, dan nasib sial, dan sebagainya, itu bisa jadi adalah definisi-definisi ketidakpahaman kita dalam melihat kehidupan secara lebih luas. Singkat cerita, tentu saja pada akhirnya sang rahib ini juga mulai imun ya, mulai kebal dengan peristiwa yang menimpa anaknya itu. Sisi positifnya adalah bahwa beliau sebagai ulama, sebagai pemuka agama, memang agak sulit ketika orang-orang yang notabene paham agama atau dekat dengan Tuhan, mereka itu hanya menyampaikan ceramah-ceramah sesuai dengan apa yang ada dalam kitab-kitab suci, tanpa pernah mengalaminya secara langsung, bersentuhan secara langsung. Sisi positifnya adalah sang rahib benar-benar mampu menggambarkan, bahkan mampu mengambil makna, mengambil pelajaran hikmah yang bisa disampaikan kepada banyak jamaahnya. Bayangkan ketika dia tidak berhadapan pengalaman seperti itu secara langsung.
ketika menghadapi jamaah-jamaah yang curhat, yang mencari solusi atau sekedar mengeluhkan nasib ya, bisa jadi yang keluar hanyalah dalil-dalil saja, tanpa benar-benar mampu memetakan persoalan yang diceritakan oleh jamaah tersebut. Di awal kuliah itu, saya terbawa perasaan baper ya. Karena waktu SMA, saya memiliki pertanyaan yang belum terjawab berkaitan dengan film Kitau Aya ya, ini One Liter of Tears, 1 liter tangisan. Teman-teman pasti, ya hampir pastilah teman-teman akan menangis ketika menonton film ini. Dan katanya itu film kisah nyata ya, diambil dari kisah nyata. Kisah perjuangan seorang remaja yang kena cerebral degeneration. Jadi kemampuan otaknya, saraf-saraf otaknya itu semakin melemah. Yang dikatakan oleh dokter itu hanya beberapa bulan, ternyata itu sampai usianya 25 tahun. Dari usia sekitar 14-15 tahun. Pertanyaan yang saya bawa dari SMA itu waktu menonton serial ini, itu setengah terjawab ketika membaca bukunya Sang Rahib itu. Kenapa orang baik bernasib buruk? Mau tidak mau, dalam hidup ini kita harus menyadari ada hal-hal yang seringkali kita tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Ada hal-hal yang benar-benar kita harus membatasi diri dan hanya menerima saja tanpa banyak menggugat. Sekalipun rasanya sangat pedih gitu ya. Kayaknya pengalaman banget ya. Pertanyaan yang saya miliki dari nonton film One Liter of Tears itu melebar ke pertanyaan-pertanyaan, kenapa ada orang yang terlahir tidak sempurna, katakanlah tidak punya tangan, kemudian tidak mampu melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara dan sebagainya. Mungkin sebagian teman-teman yang menonton ada ya yang seperti itu. Nah, jawabannya adalah, ini saya riset dari beberapa literatur kitab suci, bahwa ternyata logika kita selama ini, apalagi yang kita pelajari sejak sekolah SD, adalah logika yang benar-benar tidak seimbang, logika yang tidak pas untuk kita gunakan menghadapi semua ujian hidup yang datang. Maksudnya apa? Logika berpasangan saja kita biasanya tidak sadar dengan itu. Contoh begini, ketika kita sakit, pastikan ada kesembuhan. Iya, kita sakit, kemudian sembuh, kemudian nanti sakit lagi, kemudian mungkin sembuh lagi dan sebagainya. Atau bahkan ketika kita punya uang, nanti kita nggak akan punya uang, nanti uang itu habis, nanti ada uang lagi, nanti habis lagi dan sebagainya. Atau sedih, senang, hari ini kita sedih, besok atau mungkin beberapa saat lagi kita senang, nanti kita sedih lagi dan sebagainya. Ini adalah logika berpasangan atau logika pangkal ujung. Ketika saya pasangkan dengan pertanyaan, kenapa ada orang-orang yang terlahir tidak sempurna? Ya, mohon maaf ya, barangkali teman-teman menganggap saya tidak begitu memahami konteks ini. Terus terang, tubuh saya itu 170 cm dan berat badan saya itu hanya 39 kg. Silahkan teman-teman bayangkan seberapa kurus saya gitu ya. Dan itu bukan sebuah hal yang saya keluhkan, saya sesalkan. Karena kalau misalnya teman-teman tahu jam terbang saya, jam terbang, ya karena kurus ya, di terbang-terbang, teman-teman akan merasa tidak logis dengan apa yang saya jalani ini. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa sebagian orang terlahir tidak sempurna, katakanlah begitu. Ternyata dengan logika pangkal ujung, logika berpasangan ini, bahwa apa yang ada dalam hidup kita saat ini, itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang akan Tuhan berikan pada kita di kehidupan setelah mati. Singkatnya begini, ketika misalnya mata kita itu tidak bisa melihat, maka mata kita itu akan memberikan syafaat pertolongan pada kita di akhirat nanti. Dan bukan hanya pertolongan pada diri kita sendiri, bisa jadi semua orang di keluarga kita itu diberikan pertolongan di akhirat nanti atau di kehidupan setelah mati, hanya dari dua mata yang tidak bisa melihat itu.
semua orang di keluarga kita, atau bahkan mungkin di keluarga besar kakek nenek kita. Itu ada hadisnya. Dan seperti itu juga ketidaksempurnaan yang lain, tangan, kaki, dan sebagainya. Itu akan diberikan penuh kenikmatannya di kehidupan setelah mati nanti. Walaupun ternyata dalam perkembangannya teknologi ternyata bisa ya menyembuhkan mata yang buta, menjadikan telinga yang tuli bisa mendengar, memperbaiki pita suara dan sebagainya. Ya, ini sih pilihan ya, teman-teman mau memilih yang mana. Kalau memang kita mampu, kita sanggup, ya silahkan diperbaiki, silahkan disembuhkan, katakanlah begitu. Tapi kalau memang kita mau mendapatkan kenikmatan yang sempurna, katakanlah begitu, ya seperti tadi yang saya katakan, ada hal-hal yang memang kita harus membatasi diri. Kita cukup dengan menerima saja, walaupun itu pahit. Lagi pula, ada contoh atau tokoh sejarah yang benar-benar mengukir nama dalam sejarah kehidupan peradaban ini. Orang-orang yang terlahir tidak sempurna, contohnya adalah Mr. Nick Vujicic ya. Beliau terlahir dengan katakanlah tidak sempurna, tapi beliau menjadi motivator. Beliau menikah dengan perempuan yang sempurna, yang sangat dicintainya dan sangat mencintainya juga. Dan juga punya anak-anak yang normal, punya anak-anak yang lebih sempurna daripada dirinya. Pada awalnya mungkin stres, depresi, pasti ya dengan kenyataan tubuh yang seperti itu. Jangankan dengan kenyataan memiliki tubuh yang seperti itu, kita nggak punya duit aja stresnya minta ampun kan? Apalagi nggak punya misalnya salah satu bagian dari tubuh kita, lemah banget ya kita ya. Selanjutnya kita harus memahami bahwa sedih senang, sakit sehat, punya uang nggak punya uang, miskin kaya, tampan jelek dan sebagainya, itu adalah karma. Itu adalah sebab akibat yang semua ada konsekuensinya. Kalau misalnya teman-teman nonton film ini tentang 4 bahasa kode semesta, di sana saya kutipkan tentang 2 macam takdir. Takdir yang bisa diubah dan takdir yang tidak bisa diubah. Takdir yang tidak bisa diubah ya kita terlahir dari orang tua siapa, kita punya adik dan kakak siapa, itu tidak bisa diubah. Tapi takdir yang bisa diubah itu hampir segala sesuatu bisa diubah dari diri kita. Contoh, wajah jelek bisa diubah menjadi tampan, atau miskin bisa jadi kaya, kemudian rakyat bisa jadi pejabat dan sebagainya. Hal-hal seperti ini adalah karma. Ada konsekuensi dalam tiap apa yang kita pilih. Dan itu teman-teman harus memahaminya. Jangan sampai kita memilih sesuatu, kita bingung mau ini atau mau itu ya. Kemudian kita tidak bisa memutuskan sesuatu tanpa memperkirakan konsekuensinya. Jangan sampai. Kenapa? Karena kita milih A atau milih B, milih yang nampak baik atau yang kelihatan buruk, dua-duanya ada konsekuensinya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita pilih satu hal, kemudian kita siap menerima apapun konsekuensinya. Itulah jalan berpikir orang-orang dewasa. Jangan sampai ketika kita memutuskan sesuatu, kemudian kita menyesalinya. Itu adalah cara berpikir anak-anak kecil, cara berpikir anak-anak labil yang belum sampai ke kedewasaan. Kemudian kita harus sadari bahwa ujian hidup itu datang dalam 2 hal. Kalau teman-teman nonton video yang ini ya, musibah, dari kata asoba, kita menganggap bahwa musibah adalah hal-hal buruk saja atau nasib buruk saja. Padahal nasib yang kita anggap baik itu juga adalah musibah. Ujian atau ujian hidup itu datang dengan 2 tugas. Yang pertama adalah merenungkan kehidupan kita di masa lalu, atau kalau bahasa agama menggugurkan dosa-dosa masa lalu, dan kedepannya fungsi futuristiknya masa depannya adalah mengangkat derajat kita di masa depan atau menjadikan kita semakin bijak, semakin memahami hidup, semakin berilmu dan sebagainya. 2 tugas inilah yang sebenarnya kita pahami dalam tiap menghadapi ujian hidup.
Maka ketika ujian hidup datang, kita sudah punya dua kesadaran ini. Oh, saya mungkin sedang dibersihkan dosa-dosanya, atau saya sedang dididik untuk menjadi sesuatu yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya, kontradiksi baik dan buruk dalam hidup. Contoh begini, kesedihan atau ujian hidup yang berat, takdir buruk katakanlah, atau nasib sial. Kontradiksinya adalah nasib buruk itu menjadikan kita semakin dekat pada Tuhan. Bisa jadi ya. Sebagian memang putus asa ada, tapi sebagian lagi kan jadi semakin dekat pada Tuhan. Kemudian kita menjadi peduli pada orang lain. Kita menjadi mindfulness, kita nggak sembrono, kita nggak terburu-buru memutuskan sesuatu dan sebagainya. Itu karena kita handal dalam menghadapi ujian-ujian atau nasib buruk. Sebaliknya, kesenangan atau kemudahan hidup seringkali menjadikan kita lupa, menjadikan kita nggak sadar diri. Ketika kita susah, kita datang ke teman, ke saudara, pinjamin duit dong, utang dong. Tapi ketika ada duit sedikit, ditagih juga bilangnya, entar. Kepedihan hidup menjadikan kita semakin bijak, kemudahan hidup menjadikan kita semakin lupa. Ya, ini kontradiksinya. Dan mudah-mudahan setelah menonton video ini kita menjadi semakin lebih sadar. Waktu kuliah, ketika saya mengalami semacam keruntuhan mental ya, bukan kelelahan mental, tapi keruntuhan mental, ini bukan hal yang buruk saya kira. Keruntuhan mental adalah bahwa kita tidak hidup dengan konfigurasi akal kedua lagi. Kita tidak hidup dalam dikotomi baik dan buruk lagi. Susah, senang, mudah, susah, dan sebagainya. Kita tidak hidup dengan pondasi dasar seperti itu lagi. Jadi kita menggunakan pondasi dasar hidup seperti apa? Ini memang agak susah untuk diceritakan. Mudah-mudahan nanti di video lain akan saya ceritakan pondasi hidup atau cara berpikir di konfigurasi akal ketiga. Intinya begini, dalam masa keruntuhan mental itu saya membuat satu quote atau prinsip hidup tentang mengalir tanpa arus. Ketika diteruskan, jatuh cinta tanpa keinginan, mencintai tanpa kecemasan. Mengalir tanpa arus ini bukan berarti hanyut, beda ya. Seperti teman-teman yang mengejek, meledek saya, mengalir, emangnya kotoran? Ya sebenarnya saya bisa menjawab debat itu ya, menjawab hujatan itu. Saya bisa membalas, itu hanyut, bukan mengalir. Hanyut itu kita tidak mengendalikan arus, tapi mengalir kita mengendalikan diri kita sendiri dalam arus itu. Seperti itu halnya hidup ini. Kalau kita belajar fisika kuantum kan dikotomi dualisme cahaya, ada yang sebagai gelombang dan ada yang sebagai partikel. Gelombang inilah pengibaratan dalam hidup ini. Sedih, senang, bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang toksik dan sebagainya, itu semuanya adalah gelombang. Dan ketika kita hanyut, ada kesedihan datang, kita hanyut, kita susah untuk bangkit, kita susah untuk termotivasi dan sebagainya. Kemudian kita diasingkan dari pergaulan, kita kemudian hanyut dalam gelombang itu, nanti sendirian, nanti kesepian, nggak punya teman dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Padahal ketika kita hidup dengan mengalir tanpa arus, kita ini fokus pada sisi insight dalam hati kita. Gimana caranya kita nyaman dalam kondisi apapun atau dengan siapapun. Bukan siapanya, dengan siapa, atau di mananya, tapi bagaimana kondisi hati kita di tiap tempat itu atau bersama siapa saja. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar bisa seperti itu? Ya, ini nanti kita bahas ya. Terakhir adalah dari surat Matius yang merupakan panggilan dari Yesus atau Nabi Isa untuk para jamaahnya, untuk para umatnya, termasuk umat manusia, untuk seringkali mendekatkan diri pada Tuhan ketika hidup terasa sangat melelahkan. Ini adalah kesadaran surgawi, kesadaran yang menjadikan kita akan terus-menerus dalam koridor, bahasa Islamnya adalah takwa. Takwa adalah kesadaran titik nol, tidak berekspektasi berlebihan, juga tidak berprasangka buruk pada Tuhan. Ini adalah takwa, kesadaran titik nol.
Dan dengan takwa inilah ketika kita praktekkan, ketika kita terapkan dalam hidup sehari-hari, kita akan sampai pada quote saya tadi, mengalir tanpa arus. Atau dalam bahasa Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup tanpa melekat, tanpa hanyut pada kesedihan dan rasa takut yang setiap saat mendatangi kita.